lillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya yang namanya berbuat baik kepada orang tua tiada lain adalah menjadi satu kewajiban yang harus kita lakukan. Di mana keberkahan hidup seorang anak terletak daripada keridhoan orang tua terhadap anak tersebut. Maka terkadang ada ungkapan, sebenarnya bukan kita yang hebat, tetapi doa orang tua kita yang mustajab, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberhasilan kepada kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah kita membahas hadis nomor ke-40 dalam kitab Birrul Walidain, maka sekarang kita masuk kepada hadis nomor 41, di mana kita akan melihat satu hal yang menarik dari Imam Al-Bukhari. Kenapa beliau memasukkan hadis ini ke dalam Birrul Walidain? Yang mana padahal hadis ini tiada lain adalah mengenai sholat tahiyatul masjid. Di hadis 41 ini, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Adamu, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'batu, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. An Amr bin Dinarin, dari Amr bin Dinar. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian datang, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang khutbah, falyarka rok'ataini, maka hendaklah dia itu sholat 2 rakaat. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Birrul Walidain, apabila kita perhatikan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dalam Kitabul Jumu'ah. Dan Imam Ibnul Ja'di dengan nomor hadis 1599, Imam Ad-Darimi dengan nomor hadis 1551, dan Imam An-Nasai dalam Al-Kubra juz 2 halaman 274, Imam Ad-Daruqutni dengan nomor hadis 1598, serta Imam Tabrani dengan nomor hadis 6701, di mana hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kalau kita perhatikan kembali matan, idza jaa ahadukum wal imamu yaktubu, apabila salah seorang di antara kalian itu datang sedangkan imam sedang khutbah, falyarka rok'ataini, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Maka hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwasanya masih kita diperbolehkan
untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid walaupun posisi imam sedang khutbah. Di mana satu hal yang terjadi pada masa itu tiada lain yang teralami oleh Imam Al-Bukhari, di mana orang-orang tidak sholat tahiyatul masjid disebabkan imam sedang khutbah. Nah, maka Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dan beliau berkata wabihi na'khudhu. Dan dengan hadis inilah kami berpegang, kami berpendapat bahwasanya boleh sholat tahiyatul masjid bagi orang yang baru datang sedangkan imam sedang khutbah. Maka sholatlah 2 rakaat. Maka ketika kita menyadari bahwasanya posisi kita itu belum tahu kalau masalah itu memang dibolehkan, dan kita menyadari bahwasanya kita ini tidak tahu ilmu tentang urusan tersebut, maka sebenarnya kita ini adalah orang yang alim, kata Imam Al-Bukhari. Sehingga Imam Bukhari berkata, wa qala Sufyan bin Uyainah, dan Imam Ibnu Uyainah berkata, man la ya'lamu, barang siapa orang yang tidak mengetahui, wa ya'lamu annahu la ya'lamu, dan dia tahu bahwasanya dia itu tidak tahu, fahuwa alimun, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang tahu. Maka asar Sufyan bin Uyainah ini mengajarkan kepada kita, benarlah yang diungkapkan, seandainya orang-orang yang tidak tahu itu diam, maka sesungguhnya perkara ini akan cepat beres. Ketika orang yang tidak tahu, tidak berilmu, ikut berbicara, maka tambah runyamlah satu urusan tersebut. Begitu juga perihal yang namanya sholat tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid sedangkan imam khutbah, maka hal itu diperbolehkan, dan ada yang mengatakan tidak boleh itu disebabkan ketidaktahuan beliau mengenai hadis ini. Maka ketika orang yang tidak tahu ini menyadari dia tidak tahu, maka dia itu berilmu, sehingga Bukhari mengajarkan adab pada kita, sekiranya pada satu urusan kita ini tahu kita belum punya ilmu tentangnya, maka hendaklah kita ini diam, dan ini menunjukkan bahwasanya kita ini alimun, orang yang mengetahui. Nah, yang menarik, kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan ke dalam kitab Birrul Walidain? Padahal yang namanya hadis ini tiada lain adalah mengenai sholat sunat tahiyatul masjid. Maka hal ini secara munasabah mengajarkan pada kita semua bahwasanya birrul walidain ini masih lebih utama daripada sholat sunat. Makanya ketika kita sholat sunat, lalu orang tua kita memanggil, maka apa yang harus dilakukan? Batalkan sholat sunat kita, penuhi panggilan orang tua kita. Sebab ini adalah hukumnya sunat sholat ini, maka adapun memenuhi panggilan orang tua, ini adalah satu kewajiban. Nah, oleh karena itulah, maka dengan kita benar-benar memahami hal tersebut, maka tidak akan ada kejadian
sebagaimana yang terjadi kepada Uzair, di mana dia mendapatkan cobaan disebabkan beliau tidak cepat-cepat menyahut panggilan dari kedua orang tuanya. Jangan sampai kita sholat sunnah begitu luar biasa, tetapi birrul walidain kita biasa-biasa saja. Oleh sebab itulah maka birrul walidain ini masih lebih tinggi derajatnya dibandingkan sholat sunat apapun. Sehebat apapun sholat sunat itu hukumnya sunnah, maka sekecil apapun birrul walidain itu hukumnya wajib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.